Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita selesai dengan after market close analysis untuk penutupan hari Selasa, tanggal 30 Maret 2024, kita lanjutkan dengan saham-saham ledakan volume. Ada banyak, saya lihat saham ledakan volume. IHSG kemarin naiknya 1,1. Silakan Bapak Ibu lihat di after market close analysis untuk pembahasan komposit. Oke, di Telegram botnya kita screening saham-saham ledakan volume dengan perintah SCR Vibum. Oke, sudah disinggung tadi di aftermarket close. Kita ada Apik, ASI, BBHI, Pegas, Pawon, RAS, TSPC, WIM, dan WINS ya. Jadi tadi yang alert tuh ada WIM. Tapi saya lihat beberapa saham bagus. ASI, Pegas, nanti kita lihat yang lain-lainnya ya. Tapi kita bahas satu-satu, mumpung hari libur ada waktu ya. Baik. Jadi Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video nanti. Setelah kita lihat ini ya, ASI, kita akan bahas ASI. Kita mulai dengan lihat-lihat dulu speedometernya untuk ASI, bagaimana dia ASI. Baik, ini adalah speedometer untuk saham ASI. Kita bisa lihat dia berada di grid, artinya saat ini ASI berada di demand-nya lebih besar daripada supply. Itu ya. Singkat saja, jadi tidak seperti aftermarket close. Kita lihat dulu, kita fokus ke saham ledakan volume dan volume personalisis. Kita lanjut dengan Star ASI. Nah, ini rotasi bintang, kita lihat penutupan terakhir tanggal 30. ASI rotasi bintangnya relatif terhadap komposit seperti apa? Baik, ini dia ASI. Kita lihat Bapak Ibu, untuk penutupan tanggal 30, ASI sebenarnya berada di zona grid. Dia artinya secara relatif dia outperform terhadap downperform terhadap outperform ya, karena dia berada di zona grid. Dia outperform terhadap komposit dan kalau kita lihat penutupan terakhir dia mengalami akselerasi, tapi sebelumnya kemarin-kemarin itu sudah terjadi penguatan atau pelemahannya berkurang. Fear-nya sudah dilawan oleh demand-nya untuk saat ini ya, ASI untuk daily. Silakan Bapak Ibu cek untuk weekly-nya nanti. Kita lanjut dengan VPA monthly lah ASI, karena mumpung ini adalah tanggal 30 Maret, jadi monthly-nya sudah full. Cuman kita kan catatannya banyak libur ya. Oh, begini. Kita gunanya melihat monthly itu untuk mengetahui pattern besarnya. Jadi ASI ini memang cocoknya untuk nge-swing ya, Bapak Ibu. Kita beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas. Karena mainan monthly-nya seperti itu rentangnya. Di sini ada pandemic, dia coba pattern, kita sudah sampai ke puncak sepertinya. Low, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high ya Bapak Ibu. Lalu sekarang high, low, low, high, sekarang lower, low. Oke. Berarti untuk di monthly saja kita punya 4.900. Dia marking down-nya ini Bapak Ibu turun, nanti kita lihat di weekly atau daily. Tapi di sini monthly-nya, walaupun kita banyak lebaran, dia volumenya sudah di atas rata-rata. Candle-nya masih inilah dia ngetes low-nya nanti di weekly-nya atau di daily. Kita lihat ya nih, candle-nya seperti ini. Ada pin-nya, pin bar. Oke, kita lihat VPA weekly ASI. Kita lihat weekly-nya. Ini kita singkat saja ya Bapak Ibu ya, sabar. Nah, ini adalah weekly-nya Bapak Ibu. Kita lihat mulai Juli. Juli itu dia adalah bottoming-nya untuk weekly. Lalu ini disebut dengan marking up. Ini ada distribusi. Ini the best time for selling. Ini second chance. Dia ngetes lagi demand-nya. Karena ini adalah nanti kalau kita lihat di weekly adalah zona demand. Kita lihat weekly-nya. Dia ada gap, dia turun. Di sini dia turun ya Bapak Ibu. Low bottom di sini. Nah, ini dia ngetes bawahnya. Kalau saya lihat sih kemungkinan masih bisa ke bawah. Kenapa? Weekly-nya ini price-nya oke, spread-nya dia bullish. Volumenya yang belum bisa kita validasi karena masih hari Selasa. Namun begitu, kalau kita asumsikan di sini ada akumulasi sebenarnya Bapak Ibu ya. Dia sideways, ini terjadi akumulasi. Ini penting untuk melihat perubahan tren dengan divergen antara pergerakan low sama
BDT-nya ya, akumulatif volume. Oke, kita tahu dia mendekati bottoming untuk ASI. Kita lihat VPA, ASI. Kita lihat daily-nya. Nah, ini untuk daily, kita bisa lihat Bapak Ibu, sinyalnya possible end of downtrend, start uptrend soon. Ini bagus sinyalnya Bapak Ibu. Kenapa? Kita lihat, ya. Kalau dari struktur kita lihat nih high low, higher high, low low, ini disebut dengan marking down fase di Wyckoff ya, marking down. Jadi sahamnya ke bawah. Dari ini nanti akan ada satu kejadian dia panic selling seperti ini, udah ada dua sinyal stopping volume. Lalu dia selling climax. Di sini hitung selling climax ya, auto reaction, secondary test dia tes, kita punya low di sini, dicucuk sedikit, daily ya. Nah ini seperti mengejar stop loss hunter. Oke, jadi di sini kita bisa dikatakan di daily dia adalah accumulation. Lalu dia bottoming, ini semacam sign of weakness, tapi sebenarnya dia kalau kita tarik ini seperti stop loss hunter di weekly, dia cucuk ke bawah, baru dia naik. Saat ini sudah close di atas mid downtrend dan VSA-nya hijau ya Bapak Ibu, bagus VSA-nya adalah climate fall up. Jadi dia naik. Nah, ini dia masih bisa turun ke bawah. Kalau belum punya ASI, masih bisa beli dengan stop loss-nya kita kelihatan stop loss di 4870 kurang 2 tick berarti sama dengan stop loss kurang 2 tick 2850 ya. Nah, stop loss-nya kelihatan. Artinya kalau Bapak Ibu kita beli di sini, ininya kecil. Risknya kecil ya. Kapan the best time for buying? The best time for buying minimal ininya 5425 dia jebol, baru second chance to buy. Karena ini fase akumulasi, kita menunggu ada spring atau ada volume yang meledak di sini. Ketika dia break zona akumulasi ini. Bagus ya Bapak Ibu, karena kita masih early entry, kalau kita masuk dengan sekarang, baik jaga atas jaga bawah, maka risknya kecil. Kita lihat, masih ada waktu. Oke, kita langsung ke foreign flow sajalah, atau SWG, pakai SWG dulu. SWG, ASI, nah ini SWG untuk nge-swing ya Bapak Ibu, kita mau lihat volumenya. Oke, jadi dia turun. Di sini Bapak Ibu lihat, akhirnya kita punya namanya ini. Ya, udah dua saat dia bottoming di sini satu. Dan di sini kalau kita lihat breakout volumenya yes, dua kali rata-rata dia bilang 80% di atas rata-rata weighted moving average untuk ini ya volumenya. Jadi breakout volumenya ada dan sudah dark dia hijau. Jadi mulai dari sini kita punya stop loss dan kita bisa buy di zona-zona ini ya Bapak Ibu. Kalau mau bisa masuk ke zona ini beli pakai SWG sih bagus. Nanti kalau mau main cepat jualnya di 54 ini di atas. Oke. Sekarang kita lihat foreign flow, asingnya perlu juga dilihat. PIF ASI, bagaimana dengan asing di ASI? Cat terakhir lah ya. Oke, ASI kalau kita lihat di sini jelas Bapak Ibu, hari ini ya untuk end of day dia masuk 50,53 miliar, tapi sebenarnya baik dalam 5 hari dia minus 706 miliar akumulatif, 20 hari dia masih minus 800 miliar, dalam 60 hari dia minus 2 triliun, dalam 100 hari dia 2,9 triliun. Jadi sebenarnya sejak 100 hari itu mereka masih akumulasi, masih distribusi. Hari ini Bapak Ibu masuk end of day ini kita lihat 2 hari berturut-turut dengan candle hijau, asingnya buy. Kalau kita lihat memang ada korelasi ya, saat asing turun sahamnya turun, asingnya ini. Jadi Bapak Ibu asingnya mulai masuk sedikit, kita punya stop loss, lalu kita bisa buy di 5.100, 5.000 berapa nih, 5.000 bisa buy ya. Jadi zona-zona ini kita bisa atur buy, 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, stop loss yang penting kelihatan. Kalau udah jebol ke bawah, melanjutkan trennya, mengambil demand di bawah, kita bisa selamat. Oh ya, demand di bawah tadi belum saya tunjukkan ya, VBP Weekly ASI. Ini demandnya nih. Ya, ini ada supply sedikit ke atas, nanti akan kena, ini ada supply, S.
Ini ada S, di sini ada demand yang melangkat ke atas. Jadi dia sebenarnya masih bisa turun sedikit lagi supaya patternnya terbentuk. Oke, itu dia Bapak Ibu analisa untuk analisa singkat saham ledakan volume untuk ASI. Volumenya tadi kita lihat ada meledak, dari sini kita tahu dia volumenya meledak dan breakout. Oke, dan mudah-mudahan volume ini mendukung fase akumulasi di ASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.